kalau kita mengandalkan penelusuran itu sangat sulit mas bro. Video kita itu akan muncul di penelusuran itu hanya beberapa jam saja ya, setelah itu hilang. Kalau tidak diklik oleh penonton itu nanti akan hilang, kecuali memang karena channel kita memang sudah ibaratnya terindeks dan populer di YouTube. Walaupun mereka pada akhirnya suka atau tidak dengan video tersebut. Jadi itu juga mereka tidak peduli ya. Penonton Alibata itu hampir sama dengan sistem YouTube. Mereka tidak peduli bahwa channel itu kecil atau besar. Pokoknya kalau ada kaitannya dengan Alibata, mereka pasti nonton mas bro. Nah itu Bagaimana caranya agar kita tetap semangat dalam membangun channel? Saya pakai trik upload video 1 bulan kok perkembangannya lambat ya. Memang ada perubahan. Pengen tahu gimana memulai bikin channel dari 0 subscriber? Tonton sampai habis. Alhamdulillah mas bro, nikmatnya makan tahu pengetahuan. Nikmat terbesar dalam hidup ini adalah sehat mas bro. Semoga dalam keadaan sehat, yang masih sakit segera disembuhkannya dan angkat penyakitnya. Duduk dulu biar banyak inspirasi dan santai. Jangan lupa ngopi-ngopi masih. Mantap jiwa mas bro. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, saya harus jujur dan harus saya akui bahwa youtuber tadi ada Erianto Anas, Insan Tutor dan DC adalah youtuber channel yang sangat menginspirasi saya sejauh ini dalam melakukan YouTubing mas bro. Walaupun saya tidak selalu menonton video mereka, tapi saya harus jujur dan saya akui bahwa channel mereka adalah channel di antara channel yang saya kunjungi hampir setiap hari mas bro. Walaupun saya tidak selalu menonton. Ada channel-channel lain yang misalnya kayak Piyu, terus Piyu Padi, atau juga ada Ari Padi. Udah ya, itu adalah channel-channel yang sering sangat saya kunjungi, dan beberapa channel lain yang untuk hiburan saya saja gitu. Ya untuk melepas lelah, untuk mencari inspirasi dan untuk tontonan saya itulah, daripada saya nonton TV lebih baik saya nonton YouTube mas bro. Apa yang mereka sampaikan itu ya, ada Erianto Anas, kemudian ada Insan Tutor dan DC. Sebenarnya itu bagi saya biasa saja mas bro, karena memang saya sudah tahu ya, saya kan sudah cukup lama di YouTube sejak tahun 2011 ya, dan mulai jadi YouTuber itu ya sekitar 2 tahun inilah ya. Apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya bagi saya biasa aja, tapi yang menarik bagi saya seperti magnet gitu ya, saya kok kepengennya kesana aja gitu, ke channel itu. Yang saya ambil itu adalah hal positif mas bro ya, seperti yang patah bilang, jadi yang baik kita ambil, yang jelek kita buang gitu aja. Yang saya ambil adalah hal positifnya. Apa hal positifnya? Hal positifnya adalah semangat mereka ya, jiwa mereka dalam YouTubing, semangat mereka dalam membuat konten gitu, jiwa mereka dalam membuat konten itu yang tidak bisa dibohongi mas bro. Itu adalah jiwa memang yang sudah ada tertanam dalam diri setiap makhluk hidup di alam raya ini gitu. Nah itu tidak bisa dipaksakan mas bro. Siapapun, tidak setiap orang itu bisa menjadi YouTuber. Nah sekarang sampai ke permasalahannya ya. Tapi saya tidak akan membahas mereka nanti, karena akan terlalu panjang. Kita akan bahas mereka itu nanti di video-video yang lain saja lah. Tapi nanti akan saya colek mereka itu. Sebelum ke YouTuber, akan saya tegaskan dulu bahwa channel saya ini Mr. Henry sejauh ini cara saya mendapatkan views dan subscriber itu adalah sangat organik dan sangat murni mas bro. Jadi kalau ada orang yang sekedar berkata-kata ya untuk kembang lambe, kembang omong gitu ya, hanya untuk kembang omong, apa istilahnya apa itu, untuk obrolan biasa, itu sebenarnya mereka memang maaf ya, saya mengatakan otaknya tidak ada gitu ya. Saya menggunakan istilah itu sebenarnya hanya untuk ungkapan saya aja sebenarnya, karena setiap manusia pasti mempunyai kecerdasan dan otak sendiri. Tapi itu hanya ungkapan dari saya saja bahwa itu mereka itu nggak ada otaknya gitu. Dasarnya itu apa mengatakan seperti itu gitu ya, analisanya apa gitu. Bok ada gitu. Kalau nggak ada sih syukur.
Nah, cara saya mendapatkan views dan subscriber itu sangat organik dan sangat murni Mas Bro di channel ini ya, dan channel Elektronika Milenial. Nah, bagaimana caranya? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Mas Bro. Oke ya, video ini saya tujukan untuk para YouTuber pemula, khususnya YouTuber musik dan gitar. Kalau kita berbicara musik dan gitar itu nanti akan banyak sekali ya tentang copyright dan sebagainya. Tapi yang akan kita bahas itu adalah pada kali ini bagaimana cara YouTuber gitar dan musik itu mereka mendapatkan views dan subscriber itu secara alami gitu. Bagaimana cara mendapatkan rekomendasi? Ini yang penting. Karena salah satu cara atau jalan untuk mendapatkan view adalah mendapatkan view bagi channel kecil itu adalah dengan cara mendapatkan rekomendasi Mas Bro. Rekomendasi dari mana? Ya dari channel besar ya. Tapi kalau yang disampaikan seperti instan tutor itu saya tidak setuju. Saya sama sekali tidak setuju. Upload video itu saya sangat tidak setuju. Itu nggak ada dasarnya seperti itu. Ya. Tapi saya akan tidak akan membahas itu. Tapi walaupun seperti itu saya ke instan tutor itu sebenarnya ya banyak hal positif yang saya ambil sebenarnya di luar itu ya. Tapi tidak akan saya bicarakan untuk kali ini. Nah, itu Mas Bro, yang saya pikirkan itu dalam membangun channel ini, Mr. Henry ini, yang saya pikirkan hanya bagaimana cara saya mendapatkan rekomendasi gitu ya. Karena kalau kita mengandalkan penelusuran itu sangat sulit Mas Bro. Video kita itu akan muncul di penelusuran itu hanya beberapa jam saja ya, setelah itu hilang. Kalau tidak diklik oleh penonton itu nanti akan hilang. Kecuali memang karena channel kita memang sudah ibaratnya terindeks dan populer di YouTube, maka channel kita itu akan mudah ditemukan oleh para penonton gitu ya, karena sudah di ranking. Nah, gimana mau di ranking sedangkan kita viewsnya belum ada ya. Nah, salah satu cara jalan yang paling memungkinkan itu adalah dengan cara mendapatkan rekomendasi Mas Bro. Karena YouTube ini sekarang sudah berbeda sistemnya dengan dulu ya. YouTube sekarang sudah tidak pilih kasih. Mau channel besar mau channel kecil itu sama-sama direkomendasikan. Bahkan kalau sebelum setahun ini tuh saya sering mendapat istilah itu bahwa hanya channel yang sudah dimonetisasi itu yang direkomendasikan oleh YouTube. Tapi kalau sekarang tidak, sistem YouTube tidak peduli. Kalau memang video itu bagus, banyak peminatnya dan CTR-nya bagus, retensinya bagus, maka walaupun kamu subscribernya 0 atau 1, maka videomu akan disodorkan kemana-mana gitu. Percaya sama saya, ini buktinya ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan rekomendasi gitu? Nah, bagaimana cara kita itu mendapatkan peluang dari YouTube untuk bisa muncul di penelusuran? Nah, ini khususnya untuk channel musik dan gitar seperti saya ini ya. Ini kan sekarang channel saya ini yang sedang on ya, yang sudah masuk itu memang temanya atau topiknya adalah tentang seputar musik dan gitar, reaksi. Nah, kalau menurut saya, sekarang kita sampai ke topiknya ya. Cara mendapatkan rekomendasi salah satunya adalah dengan mereaksi video-videonya Alibata Mas Bro. Kok bisa seperti itu? Bisa. Buktinya punya saya ya. Walaupun ya alhamdulillah viewsnya paling besar 13.000 dan yang lainnya tidak ya minimal ribuan ratusan. Tapi saya sangat sudah bersyukur. Kenapa? Karena saya tidak perlu repot-repot mempromosikan video saya kemana-mana ya. Saya tinggal bikin video itu mengekspresikan ide-ide itu bagi saya sudah cukup ya. Bahkan saya dulu tuh punya pemikiran seperti ini ya. Saya itu kalau misalnya dulu video saya itu ditonton ratusan itu saya sudah senang Mas Bro. Yang penting bagi saya tidak perlu repot-repot nge-share video saya kemana-mana gitu.
Jadi yang saya temukan adalah penonton alami dan organik gitu. Saya sudah senang banget walaupun hanya ratusan lah, ribuan, saya sudah alhamdulillah banget. Nah, terus kenapa saya menyebutnya racun algoritma Alibata gitu ya? Memang faktanya seperti itu. Tapi kenapa kalau menurut pandangan saya Alibata itu algoritmanya sangat bagus gitu. Seperti ini, kalau menurut analisa saya seperti ini. Karena memang video-video Alibata itu sangat dicari ya. Kita tidak akan membicarakan Alibata terlalu jauh, tapi kita ke fokus ke rekomendasi dulu bahwa di antaranya adalah bahwa Alibata itu adalah salah satu influencer ya, influencer toksik lah bahasanya itu, influencer atau toksik yang sangat dicari Mas Bro. Penonton Alibata itu mempunyai penonton yang sangat loyal, dalam arti bahwa apapun yang terkait dengan Alibata itu akan mereka tonton walaupun hanya semenit 2 menit ya. Ini penonton Alibata itu kalau menonton saya hanya semenit 2 menit Mas Bro, tapi saya sudah alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena saya mendapatkan view secara alami gitu lah, secara organik ya. Dan istilahnya juga itu saya sebenarnya menjaring para penonton Alibata yang suka dengan kepribadian dan karakter saya gitu. Artinya baik secara personal maupun secara musikal gitu ya, dari sound atau dari cara saya mengcover. Nah itu saya ingin menjaring penonton Alibata yang suka dengan saya gitu. Yang lainnya mungkin hanya lewat ya, nggak masalah bagi saya, itu hak mereka. Nah tapi kenapa tidak gitaris-gitaris yang lain gitu ya? Kan banyak selain Alibata. Karena memang faktanya seperti itu Mas Bro. Faktanya bahwa Alibata itu mempunyai racun algoritma yang sangat tinggi ya. Penonton dari Alibata itu sangat loyal sekali. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa mereka sangat loyal? Ini ada dua hal besar yang mungkin seperti ini. Penonton Alibata itu mereka mungkin, saya juga tidak tahu ya, mungkin mereka menikmati musiknya Alibata atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa selain mereka ingin menonton Alibata, mereka juga ingin melihat reaksi video-video yang lain terhadap videonya Alibata gitu. Jadi apapun yang terkait dengan Alibata pasti akan mereka tonton, walaupun mereka pada akhirnya suka atau tidak dengan video tersebut. Jadi itu juga mereka tidak peduli ya. Penonton Alibata itu hampir sama dengan sistem YouTube. Mereka tidak peduli bahwa channel itu kecil atau besar, pokoknya kalau ada kaitannya dengan Alibata, mereka pasti nonton Mas Bro. Nah itu luar biasanya di situ, sangat loyal di situ, sangat beruntung menurut saya Alibata itu ya. Dan kalau menurut saya, kalau mereka itu hanya sekedar support dengan Alibata, tidak mungkin Mas Bro. Masa penonton 2 juta cuma hanya mendukung Alibata, tidak mungkin. Tapi karena mereka itu memang sangat suka dengan sosok Alibata ya. Jadi apapun yang terkait dengan Alibata itu akan mereka tonton. Nah itu yang saya sebut dengan racun algoritma Alibata Mas Bro. Dan itu sangat berguna bagi untuk YouTuber pemula atau channel yang masih baru ya. Coba aja. Nah makanya seperti ini, saya punya tantangan seperti ini. Saya ingin buktikan bahwa racun dari algoritma Alibata itu berlaku juga enggak bagi kalian gitu ya. Kalian yang jadi YouTuber pemula, coba membuat channel, membuat reaksi video tentang Alibata. Apakah video Anda akan rame atau sepi gitu aja? Akan rame atau tidak? Itu memang kembali ke videonya ya. Itu memang kembali ke videonya. Tapi kalau misalnya kalian membuat video reaksi tentang Alibata misalnya, satu video aja, pasti nanti akan muncul di penelusuran dan fitur rekomendasi itu pasti. Selama di situ ada kata Alibatanya. Nah, insya Allah pasti nanti akan ditonton oleh penonton Alibata. Nah, sesudah itu merupakan bagian dari penelitian kita. Apakah mereka akan mau menonton lagi atau tidak? Karena kan video apa ini?
Mungkin pertama karena penasaran ya, yang kedua kapok. Makanya biasanya video yang pertama atau channel yang masih baru, videonya satu mengupload tentang reaksi Alibata rame mungkin ya puluhan ribuan lah saya. Tapi setelah itu mungkin akan sedikit berkurang. Yang bertahan hanya penonton yang memang suka dengan kita itu, dengan yang ada pada diri kita itu. Sebenarnya ada banyak sekali yang saya bahas ya, tapi apakah akan dilanjutkan di video ini gitu ya? Sekalian aja mas bro, sekalian. Kan gini ya, banyak youtuber itu terutama saya juga menggunakan nama Alibata itu untuk kepentingan komersil lah, misalnya untuk kepentingan konten gitu. Kok Alibata memperbolehkan gitu ya tidak marah? Ya, kenapa harus marah mas bro? Ya, malah kalau Alibatanya tidak memperbolehkan dan marah, itu menunjukkan ketidakdewasaan dari Alibata. Kenapa? Karena wong Alibata itu juga dia mengcover kok ya. Dia mengcover juga nebeng istilahnya, dia mengcover lagu orang itu juga istilahnya itu minjam nama orang kan, walaupun jarang ya, tapi misalnya kalau lagu-lagu kan termasuk milik orang itu. Lah kenapa harus marah? Ya kan memang dia tidak butuh yang namanya, mungkin kalau channel kecil seneng direaksi gitu ya, karena istilahnya itu malah promosi gratis gitu kan. Misalnya video saya direaksi oleh orang lain, bagi saya tidak boleh? Ya tergantung saya. Kenapa tidak boleh? Saya malah seneng ya, karena termasuk promosi gratis oleh channel lain gitu. Tapi kalau kayak Alibata memang sudah tidak butuh promosi ya, tidak butuh promosi. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya kalau misalnya videonya Alibata itu, atau ada channel ya, misalnya ada youtuber yang menggunakan nama Alibata untuk kepentingan kontennya, ya nggak masalah. Walaupun si Alibatanya tidak butuh yang namanya promosi itu ya, sudah punya promosi sendiri, dan dia mengcover lagu-lagu orang kan sama aja dia menggunakan nama orang lain yang sudah populer gitu ya. Misalnya Bohemian Rhapsody milik Queen, itu kan sama aja dia minjam nama orang, nama brand gitu kan. Ya nggak masalah. Kalau misalnya dia sampai tidak memperbolehkan menggunakan namanya dipakai oleh orang lain, itu lucu malah menurut saya mas bro. Siapa dia? Itu kasarannya seperti itu ya. Siapa dia? Orang lain yang sudah, sebenarnya ini banyak banget yang bisa kita bahas sebenarnya ya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bahas sebenarnya. Kalau ini maaf ya, ini bukan masalah meremehkan atau merendahkan sebenarnya. Kalau Alibata itu kan cuma artis YouTube gampangannya ya. Ya kan artis YouTube. Memang dia sangat populer di YouTube. 5 juta sekali, maksudnya 5 juta subscriber sekali upload, penontonnya jutaan. Bahkan artis-artis yang terkenal pun kalah sama dia. Artinya itu kalau mereka upload, mereka tidak seperti Alibata. Tapi kan populer itu ada sektenya mas bro. Seperti musik ya, musik itu ada sektenya, ada alirannya. Nah Alibata juga seperti itu, ada sektenya. Dia memang sektenya itu tuh di YouTube ya, di YouTube. Orang misalnya artis lain yang populer di TV misalnya, ketika terjun di YouTube belum tentu bisa seperti Alibata. Banyak contohnya gitaris-gitaris yang sudah terkenal ya, Piyu misalnya, maaf nih saya sebutkan ya, Piyu, Moldy, bahkan Excalibur Steve Vai, John Petrucci, Joe Satriani, Slash. Mereka kalau di YouTube tidak ada apa-apanya dengan Alibata kalau dilihat dari subscriber dan viewsnya. Nah, itulah salah satu alasan mengapa menurut saya Alibata itu bukan memperbolehkan ya, malah ya silakan saja memakai nama saya, yang penting ada kredit di situlah istilahnya ya, walaupun dalam bentuk apapun gitu, entah itu mencantumkan linknya dan sebagainya. Walaupun tidak, sebenarnya tidak masalah itu. Kemudian tentang masalah trending ya, kenapa kalau Alibata itu sekali upload sangat luar biasa ya, sangat ya, misalnya ya hampir sama dengan kayak Raffi Ahmad, Atta Halilintar, views-nya gitu ya.
Apakah karena itu karena faktor komunitas di luar YouTube? Saya kira tidak, Mas Bro. Saya kira tidak. Kalaupun misalnya Alibata, komunitas Alibata baik di Facebook maupun di Instagram dan sebagainya itu tidak ada, menurut saya Alibata akan tetap populer dan mendapatkan views dari mana-mana, Mas Bro. Karena sosok Alibatanya itu yang dilihat, kalau menurut saya itu bukan hanya dari permainannya saja ya, tapi memang sosok secara keseluruhan gitu. Sosok secara keseluruhan. Dan kenapa kalau orang lain yang melakukan seperti itu tidak bisa seperti dia gitu ya? Karena memang nasib, Mas Bro. Kalau menurut saya sudah nasib ya. Memang nasibnya Alibata sudah seperti itu, maka jadinya seperti itu ya. Itulah, ini sudah hampir 20 menit, Mas Bro. Saya nggak terasa ini ya, sudah hampir 20 menit. Jadi intinya seperti ini ya, bahwa bagi YouTuber pemula atau YouTuber, khususnya YouTuber gitar dan YouTuber musik, kalau channelnya ingin berkembang dan bisa mendapatkan views dan subscriber entah itu berapa, cobalah untuk mereaksi videonya Alibata. Pasti di situ ada racun algoritmanya Alibata itu sangat tinggi, Mas Bro. Saya jelaskan kembali, karena memang penontonnya Alibata itu sangat loyal sekali. Apapun yang terkait dengan Alibata pasti akan mereka tonton ya. Walaupun setelah itu ya terserah, itu urusan mereka. Nanti setelah kita upload video lagi mereka akan menonton atau tidak, itu ya itu bukan urusan kita ya, itu memang sudah hak mereka gitu. Ya hitung-hitung kita menjaring penonton yang memang benar-benar dengan sosok kita gitu, entah permainan kita maupun karakter kita gitu. Nah, sekali lagi saya suka jelaskan bahwa, saya tegaskan bahwa di channel ini, Mr. Hendry ini, saya alhamdulillah sejauh ini mendapatkan views dan subscriber itu sangat secara alami dan organik. Saya tidak pernah menggunakan cara apapun selain saya bagaimana cara memikirkan, bagaimana cara saya mendapatkan rekomendasi dari channel-channel besar. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan atau istilahnya apa ya, memutar otak untuk mendapatkan rekomendasi dari Alibata. Yang tidak menonton video ini secara full, silakan ditonton video saya secara full biar nanti kamu tahu ya isi tentang video ini. Jadi saya tegaskan kembali bahwa sejauh ini cara saya mendapatkan views dan subscriber itu adalah sangat organik dan alami ya. Dan saya pun berencana untuk istilahnya itu mengembangkan ya, atau memperlebar jangkauan algoritma dari channel saya ini. Saya ingin mereaksi tidak hanya Alibata tapi juga topik-topik yang lain yang mungkin saya sukai gitu ya. Tapi tentunya nanti akan saya gabungkan dengan tidak jauh-jauh lah dengan gitar dan musik ya. Jadi intinya itu, silahkan tonton video ini dengan full biar Anda tidak gagal paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.